Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh, ibu-ibu, adik-adik, dan saya ini bapak-bapak, wabil khusus para takmir pengurus Masjid Gunung Sarinah rahimahumullah yang kami muliakan. Sholat jamaah dan sholat bersama. Bicara masalah sholat jamaah dan bersama di dalam Islam itu kan ada hal-hal yang disebut dengan nama taisir, mudah, yang repot bisa menjadi mudah. Tapi sungguhnya ajaran Islam tidak ada yang menyulitkan. Allah Subhanahu wa adalah mudah semuanya, tapi ojoknya dengan di antara di dalam Al-Quran Allah menyatakan firman-Nya, ini potongan ayat yang agak panjang. Kemudian di sana ada kalimat wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan itu kan menafikan tidaklah sekali-kali ja'ala menjadikan 'alaikum kepada kamu fid-dini dalam agama Islam ini min haraj, kesulitan atau kesempitan. Ada lagi ayat yang sering berhubungan dengan masalah puasa. Masalah puasa pun juga dikaitkan dengan masalah-masalah kemudahan-kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itu pun dalam keterangan dari Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya, ad-din, yaitu agama Islam, yusrun, gampang, mudah. Ahabuddin, yang dicintai dalam urusan agama ilallahi, yaitu oleh Allah. Al-Hanafiyah, Hanafiyah itu adalah hal yang longgar, ya, yang menyenangkan, bahkan as-samha, sampai itu adalah yang mudah. Ini sahih hadisnya Bukhari, sumber dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menyampaikan sebuah potongan hadis yang kaitannya dengan masalah kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Di antaranya yusir ini ibaratkan perintahnya permudah, kemudian dikuatkan wala tu'assir, jangan sampai dipersulit di dalam urusan agama. Nah, prinsip syariat Islam adalah taisir, mudah. Taisir adalah salah satu prinsip utama dalam syariat Islam, yang berarti kemudahan, ada kelapangan dan tidak memberatkan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang terkenal di antara al-masyaqqah. Masyaqqah itu yang repot, ya. Kemudian tajlid itu harus dihilangkan dengan at-taisir yang mudah, wajib. Ya, sampai punya pendapat seperti itu. Mari kita lihat keterangan dalil-dalilnya. Dalil yang menerangkan tentang sholat jamaah adalah sebagai berikut. Satu hadis yang tidak ada sesuatu yang istimewa. Apanya gila? Ternyata mereka itu kalau sholat luar biasa itu. Gila ya. Itu di bahasa Arab kadang-kadang sama dengan bahasa kita, ya. Jadi ya. Dan apabila kamu berjalan di muka bumi, falaisa, maka tidak alaikum atas kamu junah, larangan antak suruh untuk mengkosor atau meringkas minas sholat, tidak in khiftum, jika kalian apakah menjadi syarat tidak di sini Allah. Walaupun dalam bepergian tidak ada kekhawatiran, boleh kita mengkosor, meringkas. Ayaftinakum, ada gangguan alladzina kafaru, yaitu orang kafir yang mengganggu kamu. Innal kafirin, sesungguhnya orang kafir, kamu adalah laku bagi kamu. Kemudian yang rahimahullah,
Ayat tersebut diberikan penjelasan lebih rinci sebagaimana keterangan hadis berikut ini. Abu Ya'la pernah menanyakan kepada sahabat Umar, qultu li Umar bin Khattab, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, laisa alaikum, saya tadi ya, laisa alaikum junahun an taksuru min as-sholati in khiftum ayahtinakum alladziina kafaru. Kemudian fakot, maka sungguh aminan nas, manusia dalam keadaan tenang aman, tidak ada apa-apa ya. Fakola, kata Ibnu Abbas diberikan penjelasan, ajib itu aku juga, bukan Ibnu Abbas, saya dulu Umar bin Khattab, ajib itu aku juga heran, bima dengan apa-apa ajib tas, bagaimana keadaan minggu darinya itu, kok bisa begini. Akhirnya pasal itu kami tanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-dhalim, dari yang demikian tadi. Fakola, dijawab Rasulullah Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu merupakan sedekah Allah yang diberikan kepada kalian. Fa'aqbalu, ya terimalah sedekahnya itu. Jadi kalau Allah berikan sedekah kepada kita, ya terimalah. Kalau kita misalnya udah masuk sedekah nggak terima, sedekah itu yang nopo nih. Menarik, ada cerita Jawa Rahimahullah, kebetulan waktu kami kumpul dengan Pak Jawa Imron Potenasi, nama beliau ini seorang ahli yang bujagan dari Madura itu, Pak Jawa Imron. Saya namanya ngobrol ya, bicara masalah sholat kosor. Kami walaupun dia Indonesia dan juga sama dengan orang-orang yang begini dia. Bagi kami kosor itu adalah kami terima supaya kami tidak dikatakan sombong, kata beliau. Mau dikasih sedekah oleh Allah kok ditolak, itu namanya orang sombong. Makanya kalau ada orang Islam misalnya dalam safar kemudian sholat 4 rakaat, itu termasuk orang apa? Sombong itu. Bukan karena dia misalnya gak enak, itu kan perasaannya itu harus dikalahkan dengan dalil. Kalau perasaannya kalau lebih mantap 4, bukan perasaan yang diutamakan, dalil yang harus kita pegang. Jadi itu ya. Kan banyak orang dasar, aku kok ya bos itu ya apa yang dia harus dikuatkan dengan dalil itu. Kok gak enak sholat dulu kok misalnya 2 rakaat. Kalau ada waswas begitu atau kemauan begitu, ya dipaskan saja, dimantapkan dengan apa? Dalil gitu. Nanti berikutnya, ini pernyataan Ibnu Aisyah. Awal pertama kali itu difatwakan atau diwajibkan sholat, yaitu sholat rakaat ini. Awalnya sebelum perintah sholat ya 5 waktu itu, sholat awalnya 2 rakaat. Akhirat sholat salat, kemudian 2 rakaat ditetapkan menjadi bagi orang yang safar. Inilah diantara ulama yang punya pendapat bahwa sholat musafir itu adalah 2 rakaat itu bukan qasar, itu sholat tamim, sempurna. Jadi akhirat ditetapkan sholat safar ya, 2 rakaat. Wa'udimah kemudian disempurnakan sholatul hadar, sempurna lagi ketika sholat dalam keadaan hadir tidak bepergian menjadi 4. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ini. Sementara dari Bukhari sendiri subhajar kemudian Rasulullah hijrah, berarti sholat ketika Rasulullah sebelum perintah sholat 4 rakaat, awalnya Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat, duhur 2 rakaat, sama dengan subuh, asar juga 2 rakaat. Akhirnya ya sholat tersebut ya ditetapkan saat Rasulullah hijrah, kemudian duhur berubah menjadi apa? 4 rakaat. Tapi tetap ditetapkan 2 rakaat ketika dalam keadaan apa? Safar. Mafuridat arba'an. Maka setelah Rasulullah hijrah ditetapkan, difardukan menjadi 4. Waqirat, maka ditetapkan sholat safar setelah bepergian ala awal, sebagaimana awalnya yaitu 2 rakaat. Begitu. Zat Ahmad, Imam Ahmad menambah illal maghrib, kecuali maghrib.
Kenapa maghrib? Fa'inna, karena sholat maghrib witir nahar. Ini termasuk ganjil dalam hari. Itu sholat maghrib tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkas. Ya 3 rakaat. Juga wajah subuh, karena subuh juga tidak bisa diringkas. Diringkas berapa subuh? Kenapa? Fa'inna tatulu fiha qira'ah. Ini jadi pembelajaran bagi kita, terutama bagi imam romantik di masjid-masjid kita ini. Hendaklah sholat subuh itu mengikuti dalil ini, dibedakan bacaan qira'atnya sholat duhur dengan sholat subuh. Kalau bukan sholat duhurnya misalnya pakai inna ataina, tidak apa-apa, karena mungkin waktunya cepet-cepetan. Tapi jangan sampailah sholat subuh bacanya inna itu. Oh, sholat subuh itu adalah semangatnya itu bacanya adalah panjang. Yang bedakan orang imam lain. Ini alasan. Nah, inna subuh, kecuali subuh ini, subuh tetap. Nah, inna karena sholat subuh itu tatul fiha qira'ah, dipanjangkan qira'atnya itu. Nah, itu ya. Lu ada di masjid itu saya. Sholat subuhnya itu sebenarnya idah aja. Idah aja, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi apa berarti tahu dikit lah ya. Masuk ke waktu kakak, apa mesti apa ya? Atau yang agak pada sedikit, monggo silakan. Sambil bisa boleh, manusia juga boleh. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, dicintai, ayyuta, untuk diterima rukhsahnya. Begini, Allah itu suka, senang ketika orang diberikan rukhsah diterima, cinta Allah. Karena sebagaimana kalau ayyuta maksiat, sebagainya Allah benci, gak suka ketika ada maksiat dilaksanakan. Ini itulah dasar-dasar yang memberikan penegasan ya, di kalangan ulama. Ada mengatakan hadis ini seakan-akan memberikan pembelajaran ini bukan wajib sholat kosong itu, tapi sunnah muakkadah. Diterima itu lebih bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi diterima bisa melaksanakan itu lebih bagus daripada sholatnya genap. Jadi sholatnya ini Rawah Ahmad, Islam Ibnu Huzaimah dan Muhibah. Sementara yang lain, kama yuhibbul ayyuta azimah, sebagaimana Allah mencintai ketika ada azimah, itu ada ketetapan umum diterima 4 rakaat misalnya, tidak safar, yaitu disukai. Justru itu yang menjadi wajib ketika kita dalam keadaan mukim di rumah. Hadis lain dari Bunda Aisyah menyampaikan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar, Rasulullah ketika safar mengkosor, wa yudimu, kemudian juga kadang dilengkapi, maksudnya tak sempurna 4. Wa yuftiru, kadang Rasulullah berbuka atau tidak puasa ketika safar, wa yasumu, kadang Rasul juga puasa dalam keadaan safar. Cuma dalam hadis ini menjadi persoalan tersendiri dari segi sanadnya. Kalau penjelasan pernah membaca di dalam kitab ulama, penjelasan beliau menulis dan belajar sekolah mengatakan hadis ini ada penyakitnya atau ilatnya. Ilat adalah cacat yang tersembunyi, yang tahu adalah orang ahli hadis, maka dikatakan hadis ini tidak kuat. Justru yang kuat, tidak pernah Rasulullah dalam safar itu adalah sholatnya itu menjadi tam sempurna 4, yang enggak. Hadis yang lain berikutnya, anna Rasulullah sudah dari Rasulullah SAW sholat duhur, Rasulullah sholat duhur bil Madinah, di Madinah arba'an, ya, karena belum safar, Rasulullah masih di rumahnya. Sholat asar, kemudian Rasulullah sholat asar di mana di Bidil Hulaifah. Hulaifah itu adalah mikotnya orang haji dan umroh berangkat dari mana? Madinah, yang sekarang disebut dengan apa? Bir Ali. Bir Ali itu bukan pabriknya Birnya Ali, bukan.
birun maksudnya itu, ternyata birun itu sumbernya ahli. Wakaf itu boleh sumber itu. Tidak harus apa misalnya tanam untuk masjid, wakaf sumber itu wah, luar biasa di sana. Banyak ya di kota-kota Madinah wakaf sumber itu banyak sekali. Padahal ya rahimahullah jarak antara rumah Rasulullah dengan Dulhain atau Bir Ali sekarang itu jaraknya enggak ada 15 kilo, kira-kira 14 kilo kurang lebih, enggak ada 14 kilo. Rasulullah sudah apa? Mengkosong sholat asarnya, rakaat ini 2 rakaat. Inilah salah satu hadis yang menjadikan alasan oleh Ibnu Qayyim bahwa sesungguhnya Rasulullah saat haji tidak ada sholat ikhramnya itu misalnya mengawali haji dengan sholat sunnah ikhram, tidak ada. Sesungguhnya Rasulullah sholat 2 rakaat itu bukan sholat ikhram tapi sholat apa? Wajib yang diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi itulah insyaallah pendapat yang kedua di kalangan ulama-ulama hadis, termasuk Muhammadiyah sendiri ya. Muhammadiyah dalam bimbingan hajinya tidak ada sholat sunat ikhram, tidak ada. Tapi sangat dianjurkan manakala bagi jamaah haji yang berangkat ya, kalau misalnya ada waktu sholat, kesempatan sholat, gunakanlah itu waktu yang afdal ya sebelum kita melaksanakan ikhram, baik haji maupun umroh, baik sholat dulu maupun sholat lain. Kalau tidak ada sholat dulu dan sholat asar atau sholat lain, usahakan masuk masjid melaksanakan sholat apa? Tahiyatul masjid. Dan begitu itu lebih utama. Secara khusus tidak ada sholat sunnah ya, ikhram tidak ada artinya. Berikutnya hadis yang berikutnya nomor 7 ceritakan dari Anas bin Malik lagi. Kharajna ma'a Rasulullah kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, dari Madinah ila Mekah, ke Mekah. Maka alaihi sholli rakaataini Rasulullah sholatnya 2 rakaat hatta roja'na ila Madinah, sehingga balik lagi pulang ke Madinah. Muhammad alaih lafadznya menggunakan lafadz Imam Bukhari. Biasanya lagi hadisnya kita lihat. Berikutnya hadis yang lain nomor 8. Karena Rasulullah SAW sampaikan dari sahabat Anas ini, karena Rasulullah SAW tidak kharaja masirah, ini salah satu amjad. Kalau Rasulullah itu berangkat, masirah itu berangkat atau pergi, salah satu amjad digambil atau faros itu farsa itu sama dengan digambil, lebih sedikit itu. Berapa 1 mil sekarang? Kedapatan 2 kilo lah, berarti 6 kilo Rasulullah. Ternyata Rasulullah sholatnya rakaat ini 2 rakaat. Bayangkan itu. Sholat sepanjang atau sejauh 6 kilo Rasulullah sholat 2 rakaat. Ada lagi hadis lain dari Ibnu Abbas. Nabi sallallahu tis'ata asra taksur. Rasulullah pernah tinggal berapa hari? Tis'ah itu adalah 9 asar 10, berarti 19 hari. Yaksur Rasulullah mengkosor, meringkas sholatnya. Wafilatin lawan lain di Mekah, ketika itu tinggal di Mekah. Tis'ah asar Rasulullah selama 19 hari. Yaksur sholatnya diringkas terus. Wafilatin lawan lain di Mekah. Tis'ah asar jauhan. Jadi lama Rasulullah ketika itu terjadi ceritanya kejadian pada waktu Fathul Mekah, tinggal di Mekah lama Rasulullah. Di yang lain mudah mengatakan sab'a asar 17 hari Rasulullah sholatnya meringkas terus. Yang lain khamsa asar 15 hari. Ini menunjukkan angka yang tidak pasti, berarti waktunya relatif. Bisa berhari-hari. Ada lagi samanya asar 18 hari. Oh, samanya waktu samanya itu berapa betul 18 hari betul. Hadis berikutnya dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini yang terkenal sahabat termasuk sama dengan Umar bin Khattab, wajib itu salat qasri tadi. Ia menceritakan Aqama fi Tabuk Isrin, Rasulullah pernah tinggal di Tabuk selama Tabuk Isrin yauman 20 hari, yang suruh sholat mengkosor sholatnya.
Warwa tuh sih kok riwayatnya dan kuat ilah kecuali annahu ikhtalafa fiosoli, kecuali ada yang menjadikan perdebatan di antaranya wasolnya nyambungnya sama. Tapi di sini di rawi lain selain di Bukhari Muslim juga ada nyambung artinya ya. Demikian dalil-dalil berkaitan dengan masalah sholat jamak dan sholat qasar. Pembahasan hukumnya sekali lagi yang terjadi di Fatihah khilafiyah di kalangan ulama, terutama sholat qasar. Sebagian ulama termasuk di kalangan sahabat, sholat qasar itu adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan. Siapa di antaranya termasuk tadi kami sebutkan sahabat Jabir ya. Pernah cerita yang rahimahullah dalam kitab Sirah Ibnu Katsir menceritakan atau dalam kitabnya Ibnu Iskai, sahabat Jabir tadi pernah safar pergian lama sekali di Kabul. Kabul itu negara mana? Afghanistan. Bukan 2 bulan di sana, 2 tahun. Dia didampingi oleh ulama terkenal di kalangan para tabi'in, termasuk santrinya juga, nyantri. Siapa di antaranya? Hasan Al-Basri, ini ulama besar dalam tabi'in. Mendampingi sahabat Jabir pergi ke Kabul 2 tahun di sana. Sholatnya itu tidak pernah 4 rakaat. Dua rakaat. Ditanyakan kenapa begini? Saya di sini kan memang bukan mukim, saya safar di sini. Itu alasannya. Ada lagi cerita orang yang keluar. Hasan Al-Basri ketika Basra itu kan tidaknya di Basra, Basra sekarang ikut wilayah mana? Irak. Pernah juga safar bepergian ke Harmus sekarang jadi ramai itu Teluk ya. Jaraknya kira-kira 1.300 berapa? Tinggal di sana lama 7 bulan. Sholatnya 2 rakaat terus. Itulah kebiasaan di kalangan ulama-ulama salaf. Ketika safar tidak ada cerita di kalangan ulama safar yang menggenapkan sholatnya 4 rakaat, selalu 2 rakaat. Kecuali ada cerita yaitu sahabat Utsman bin Affan saat kejadian saat Fathul Makkah, di mana sahabat-sahabat lain semuanya sholat 2 rakaat, tiba-tiba Utsman sholatnya genap 4 rakaat. Ditanya oleh sahabat Jabir, kenapa begini? Gak ngikuti dengan yang lain? Iya, saya di sini punya rumah. Itu alasan Utsman. Dia punya rumah di Mekah itu. Maka ini sebagai alasan saya mungkin di sini karena saya punya rumah. Sehingga sholatnya 4 rakaat. Memang di antara sahabat ada yang tidak sependapat dengan sahabat yang mewajibkan sholat qasar atau sholat 2 rakaat. Siapa di antaranya? Insya Allah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan tidak wajib sholat 2 rakaat, ada sunnah muakkad. Itulah dikatakan di kalangan ulama begitu. Nah, terkait masalah ketentuan waktu, jarak, kalau merujuk pada tarji jelas ya, tidak ada keterangan dalil ya tertentu waktu dan jaraknya. Berarti di sini waktunya adalah bebas, tergantung bepergiannya. Mungkin kalau selama haji dengan lama kan haji berapa waktu sekarang ya? 1 hari ya. Kalau di sana berapa? Artinya 35 hari misalnya. Silakan dengan qasar. Tapi kalau menjadikan sholat ikut imam yang mukim ya, tentu panjenengan tidak boleh qasar, ikuti imam yang mukim. Kecuali kalau panjenengan sholat mandiri, jamaah sendiri, dengan jamaah sendiri, panjenengan silakan di sana boleh qasar sholat. Kalau jamaah relatif jamaah, karena Rasulullah dalam hajinya saat Rasulullah hari tarwiyah beda dengan haji umum ya. Tarwiyah itu haji khusus bagi Rasulullah ketika itu. Nah sekarang kan tidak, kita kebijakan pemerintah tidak ada tarwiyah. Kalau tarwiyah itu haji ya nazul kabiyah tertentu ya, misalnya Muhammadiyah Surabaya mengawali, tapi sekarang sudah banyak dibeli oleh jamaah atau kabiyah yang lain. Takhobar itu milik Telkom itu juga lebih dulu Muhammadiyah, karena Telkom itu takhobar itu adalah belakangan berdirinya itu. Telkom juga bikin takhobar itu. Tarwiyah juga ada tarwiyah, istilah haji tarwiyah. Ketika Rasulullah berada tarwiyah di Mina, Rasulullah sholatnya 2 rakaat tapi tidak dijamaah. 2 rakaat karena Rasulullah dulunya itu sudah di Mina itu 2 rakaat.
Dan dijawab dengan masalah. Saat nanti sholat di 2 rakaat, maghrib tetap, isya nanti sholat sendiri, kan dijawab dengan maghrib 2 rakaat. Setelah sholat subuh, baru Rasulullah bertolak menuju Arafah. Jadi wukuf itu bukan nabi di Arafah. Nah, sekarang kan zaman kita rata-rata kerja pemerintah kan nabinya di Arafah. Arafah itu bukan tempat nabi, bukan tarwiyah di sana. Arafah itu tempat apa? Itu sedikit cerita tentang masalah ya, kaitannya dengan masalah sholat jamaah itu. Jadi Rasulullah mengkosor di sana di Mina, tapi tidak di jamaah. Ya. Itu dulu zaman Hikmatullah. Barangkali kalau ada yang mau dibahas silakan, monggo silakan. Sekali lagi, masalah cara dan waktunya memang tidak ada keterangan dalil dirinci harus begini. Kalau begini itu pendapat ijtihad ulama di antaranya, misalnya kalau begini atau Syafi'iyah ya, jaraknya itu sama dengan kalau diilui sama dengan 80 berbeda lagi dengan itu namanya ijtihad. Sehingga kalau sudah ijtihad tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan apa? Pendapat. Maka menurut kami yang lebih bagus adalah kita ikuti pendapatnya insyaallah Al-Bani, Al-Bani. Sesungguhnya tidak ada dalil keterangan secara tegas tentang masalah jarak. Apakah misalnya 6 kilo atau 7 kilo, tidak ada keterangan dari secara tegas. Menurut beliau adalah syarat safar itu manakala kalau sudah statusnya tinggal dari rumahnya kemudian dia berangkat ke daerah lain, itu namanya safar, musafir. Contohnya pada dengan tinggalnya di Surabaya, kemudian pada dengan misalnya berangkat ke Sidoarjo, itu sudah dikatakan apa? Musafir. Tapi itu harus tahu diri pada dengan rumahnya mepet di garis batasnya itu. Tiba-tiba ini kan Sidoarjo, melangkah saja mengkosong bahwa tapi maksudnya kalau rumahnya mepet itu pada dengan di pusat Sidoarjo itu dikatakan musafir. Jadi begitu. Karena bilang sepanjang. Wah, termasuk sepanjang ini. Jangan. Kecuali kalau menjadikan di pusat kota sana atau mungkin kalau daerah kami itu Putih, kalau sepanjang sudah Sidoarjo boleh saya. Bahkan selalu begitu. Ketika kami misalnya satu waktu ke Waru juga begitu. Saya tidak pernah sholat di sana 4 rakaat kecuali kalau saya misalnya ngaku. Saya selalu 2 rakaat. Dan apabila kalau misalnya saya didaulat jadi imam, saya katakan saya musafir di sini. Kalau penjenengan mau, saya sholat 2 rakaat. Oh dia mau, silakan kalau mau, hanya saya. Nanti setelah saya salam, dia melanjutkan. Penjenengan kan buatan angsa, ringkas penjenengan mungkin. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.